Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi penampilan Yesus tampil ke dunia untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan secara jasmani lewat perhatian, pemeliharaan, pertolongan, perlindungannya untuk kita. Dalam secara jasmani lewat kesehatan, lewat bisnis, usaha, lewat bidang studi, kuliah kita, masa depan yang kita capai raih. Bahkan juga dalam segala apapun, segala yang kita lakukan di dunia ini. Tuhan perhatikan, pelihara, lindungi, dan memberkati hidup kita berlimpah-limpah secara jasmani. Secara rohaninya, manusia yang berdosa, yang jahat, najis, kotor, yang aturnya hidupnya hanya untuk menikmati api neraka, kematian yang kekal itu, maut itu. Tetapi bisa mendapatkan hidup yang kekal lewat Yesus tampil memberikan hidupnya untuk kita diselamatkan dan untuk kita hidup di dalam segala kelimpahan sampai mencapai hidup yang kekal. Jadi oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kepribadian Tuhan yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan secara jasmani sampai secara rohaninya untuk mencapai hidup yang kekal ke takhta surga Yerusalem baru. Jadi inilah penampilan Yesus di bumi, memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan secara jasmani baik secara rohani. Bagaimana cara Yesus memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan? Bagaimana caranya Yesus tampil untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan? Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi penampilan Yesus memberikan hidup kepada hidup kita di dunia ini supaya kita merasakan hidup kelimpahan, yaitu lewat Yesus tampil ke dunia sebagai gembala yang baik, rela memberikan nyawanya untuk kita, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dombanya Tuhan, supaya kita mengalami hidup keselamatan, diberkati sampai mencapai hidup yang kekal ke takhta surga Yerusalem baru. Inilah kebaikan kelimpahan Tuhan kepada kita seluruhnya manusia di dunia. Yesus tampil rela memberikan nyawanya sebagai gembala baik kepada kita semuanya, baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan sidang jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diberikannya hidupnya lewat dia tampil sebagai gembala yang baik, memberikan nyawanya untuk kita semuanya, ya. Semoga kita dapat mengerti. Jadi bagaimana kita yang sudah menerima pribadi Yesus sebagai gembala yang baik, memberikan hidupnya untuk kita mengalami berkat kelimpahannya Tuhan sampai hidup kekal. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kita harus menjadi domba yang baik. Kita harus memiliki hati atau hidup menjadi domba yang baik, yaitu hati domba yang taat dan hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Jadi domba yang sudah menikmati hidup sang gembala baik lewat mengorbankan nyawanya, ayo kita menjadi domba yang baik. Domba yang baik yang memiliki hati nurani yang baik, hati nurani yang benar, hati nurani yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah domba. Sebab keadaannya sejak dari zaman Nuh dan sekarang manusia hidupnya hatinya jahat sampai berdosa seluruhnya. Keadaan kenyataannya hati manusia cenderung jahat sampai kejahatan itu berbaur dosa sampai seluruh dunia hatinya jahat. Ayo kita baca Kejadian Fatsal yang ke-6, Kejadian Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Dan ayat yang ke Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya
Hati manusia berdosa berarti cenderung jahat seperti keadaan di zaman Nuh. Dan sekarang semuanya kehidupan hati manusia itu berdosa, jahat. Nah, jadi kita yang sudah mengalami hidup Yesus sebagai gembala baik, kita dombanya harus memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik kehidupan kita ini hati yang taat dengar-dengaran. Hati yang taat dengar-dengaran. Hati yang benar-benar sungguh-sungguh untuk hidup kita di dalam menerima kehidupan sang gembala baik, yaitu hati yang baik itu hati nurani yang baru, hidup yang baru, hidup yang taat, hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Inilah kita domba-domba yang baik, hati nurani yang baik, lewat kita taat dengar-dengaran, lewat kita sungguh-sungguh mau diperbarui dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah, seperti keadaan zaman Nuh, manusia cenderung jahat, hanya Nuh yang baik, hatinya benar, sehingga hidup keluarganya selamat, pribadinya selamat dari hukuman. Nah, sekarang kita manusia berdosa, supaya nggak cenderung jahat, hati nurani kita baik benar sebagai domba yang benar. Ayo kita harus start dengan dengaran hidup baru. Lewat apa? Domba-domba yang hidup baru, lahir baru itu lewat baptisan air yang benar. Lewat baptisan air yang benar. Kita harus mengalami baptisan air yang benar. Ya, kita harus mengalami baptisan air yang benar. Di zaman Nuh, kehidupan manusia cenderung jahat hatinya, hanya Nuh yang benar. Sekarang akhir zaman, manusia berdosa cenderung jahat, ditebus oleh Tuhan. Kita hati nurani yang baik, seperti domba yang baik. Ayo, kita harus mau mengalami pembaruan, hati yang baru, hidup yang baru, lewat baptisan air yang benar. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batrahnya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air yang benar. Baptisan air maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita harus menikmati hidup untuk hati nurani yang baik itu taat dengar-dengaran, mulai dari baptisan air yang benar. Di keadaan zaman dulu itu cenderung jahat, jadi kita harus mengalami baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar itu yang diteladankan Tuhan. Kalau kita mau menikmati hati nurani yang baik benar, hidup kita seperti zaman Nuh itu yang tidak baik, hanya Nuh yang baik. Ayo kita harus mengalami sekarang lewat baptisan air yang benar, supaya kita mengalami hidup